Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan saya sendiri Mutia Sani, kemudian ada Isra Yulfiani dan Rizka Amalia. Pada materi kali ini kami akan menanggapi 3 kasus. Kasus pertama akan dibahas oleh Rizka Amalia. Untuk kasus pertama ialah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Selanjutnya, untuk jawaban pada kasus pertama, untuk pertanyaan pertama, pada kasus 1 atau kasus pertama, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu karena guru menggunakan teknik scaffolding, yaitu proses pembelajaran di mana tingkat dukungan guru disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Dalam hal ini, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan kedua kasus pertama ialah metode yang diterapkan pada pembelajaran di atas adalah metode latihan soal, penugasan, dan pemecahan masalah. Hal ini berdasarkan pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penugasan pada implementasi metode belajar yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran melalui kegiatan pengulangan dan kegiatan pelatihan yang berkesinambungan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Teori yang dapat digunakan juga yaitu teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dalam kasus ini, guru menerapkan metode seperti diskusi untuk membantu peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Adapun pertanyaan dari kasus 2 ini, yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Serta yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, sebagai seorang guru, Rina harus mampu membantu peserta didiknya untuk mengembangkan keterampilan berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Nah, beberapa langkah yang dapat diambil dan dilakukan oleh Rina, yang pertama adalah pengenalan angka dan konsep berhitung. Nah, pada tahap ini, Rina perlu fokus pada pengenalan angka dan konsep berhitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan, menggunakan benda-benda fisik seperti buku, pensil, atau biji-bijian yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep ini secara konkret.
Yang kedua, menggunakan materi yang konkret. Sebagaimana yang dijelaskan Jan Piaget dalam teorinya, kelas 1 SD memiliki rata-rata usia 7 tahun, di mana pada usia tersebut masih berada pada tahap operasional konkret dalam berpikir. Oleh karena itu, Rina perlu menggunakan materi yang konkret, seperti gambar buah atau hewan, atau benda-benda fisik yang ada di sekitar, seperti pepohonan, untuk membantu peserta didik memvisualisasikan dan memahami konsep matematika. Yang ketiga, pembelajaran bertahap, di mana pembelajaran harus dimulai dengan konsep yang paling dasar dan secara bertahap naik ke tingkat berikutnya. Peserta didik harus benar-benar dipastikan memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep selanjutnya. Misalnya, mulailah dengan mengenal angka 1 hingga 10 sebelum melibatkan angka-angka yang lebih besar. Yang keempat, aktivitas interaktif. Nah, pada dasarnya, anak itu suka bermain atau kegiatan interaktif. Oleh karena itu, Rina dapat mengadakan aktivitas yang melibatkan interaksi peserta didik seperti permainan matematika, tantangan berhitung, atau kerja kelompok. Hal ini tentunya akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, serta membantu peserta didik belajar satu sama lain. Yang kelima, yaitu pendekatan visual dan bermain. Nah, menggunakan elemen visual seperti gambar dan grafik dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep matematika. Rina juga bisa menciptakan permainan matematika yang melibatkan peserta didik seperti bingo angka, papan bermainan hitung, atau permainan congkak. Dan yang keenam, repetisi dan latihan. Nah, peserta didik perlu banyak latihan untuk menguatkan pemahaman mereka. Rina dapat memberikan latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik dan meningkatkannya secara bertahap seiring perkembangan mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan memahami tahapan perkembangan usia siswa kelas 1 SD, Rina dapat membantu setiap peserta didiknya mengatasi tantangan belajar dalam matematika dengan lebih efektif. Nah, adapun teori yang berkaitan, gimana kegiatan pembelajaran yang kami sarankan nih? Pada kasus 2 ini, erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan menghitung, serta tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman, memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengempu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kemudian, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan kami untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan lingkungan dari peserta didiknya. Pembelajaran materi teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali akan lebih mudah dicerna dan dipahami mengingat contoh teks deskripsi yang diberikan Made sesuai dengan kondisi dan budaya sekitar. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan karena peserta didik akan mudah berimajinasi dan akan memiliki daya ingat yang lebih kuat karena pantai dan makanan khas Bali sudah pernah dikunjungi dan dicoba oleh peserta didiknya. Dibandingkan dengan contoh teks deskripsi bangunan-bangunan pencakar langit yang tidak relevan dengan lingkungan dan budaya di Bali. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Menurut kami, prinsip yang digunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip menyesuaikan konteks kehidupan murid atau pada kurikulum merdeka dinyatakan dengan prinsip konstekstual atau relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Dengan mengaitkan interaksi sosial, budaya, dan lingkungan peserta didik, tentunya dapat membantu peserta didik memahami materi pembelajaran yang disampaikan dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, tanya jawab. Pertanyaan ini disampaikan dari kelompok 8. Berdasarkan kasus 1, dikatakan bahwa seorang guru matematika di kelas 7 hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, guru tersebut mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Menurut teman-teman dari kelompok 4, adakah cara lain yang bisa diterapkan untuk kasus tersebut? Jelaskan dengan menggunakan teori yang mendukung. Adapun jawaban dari kasus 1 adalah dengan cara pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama agar dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa yang disebut juga dengan pembelajaran kooperatif. Adapun teori yang mendukung yaitu teori konstruktivisme, yaitu salah satu teori yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi, yaitu mereka diminta untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada dan aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Contoh peserta didik dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme mengenai matematika sosial mencari nilai rata-rata ialah yang pertama, menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati. Selanjutnya, ambil ujung menara blok tertinggi lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Dari kegiatan tersebut, sehingga dapat kita laksanakan untuk memahami materi yang berkaitan dengan matematika sosial, mencari nilai rata-rata. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan, saran, dan masukannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.